Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ayat yang sangat membahagiakan kita, sangat menggembirakan kita. Az-Zumar ayat 53, di mana ketika itu ada sekelompok manusia datang kepada Rasulullah SAW yang dia datang dengan penuh penyesalan atas kemaksiatan yang dia perbuat. Sungguh luar biasa banyaknya maksiat yang dia perbuat, kesalahan, kehilafan, sehingga dia menduga bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosanya. Namun karena hatinya yang tulus, datang kepada Allah, datang bertanya kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah yang langsung menjawab. Allah turunkan wahyunya kepada Rasulullah. Qul, katakan wahai kekasihku Rasulullah kepada mereka. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai hamba-hambaku. Luar biasa narasinya. Allah tidak panggil dia wahai pezina, wahai pencuri, wahai peminum khamar, wahai pembunuh. Meski semua maksiat-maksiat itu telah dia lakukan. Tapi karena hatinya yang tulus datang kepada Allah, mengharap ampunan Allah. Kira-kira ketika kita ingin memberi ilustrasi, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh aku sudah jatuh hati kepada dakwamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh saya sudah sangat menyesal ya Rasulullah. Namun maksiatku terlalu banyak. Dapatkah Allah mengampuni aku ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan firman Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas kepada dirinya. Dia berbuat zalim kepada dirinya. Kenapa? Karena ketika kita berbuat maksiat, pada dasarnya kita menzalimi diri kita. Kita menzalimi diri kita. Ketika kita taat kepada Allah, kita menampilkan kasih sayang, kebaikan kepada diri kita. Allah tidak butuh ketaatan kita. Sehingga kita bermaksiat berarti kita berbuat zalim kepada diri kita. Kita taat berarti kita memberi kebaikan kepada diri kita. Nah, Allah membahasakan seperti wahai orang-orang yang telah selama ini luar biasa menzalimi dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, jangan putus asa. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Oleh karenanya, Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam bahkan disebutkan dalam hikmah pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Secara pemaknaan verbal bahwa ada orang-orang yang terpenjara dalam amalnya. Salah satu di antara amal yang memenjarakan dia adalah keburukannya, kemaksiatannya. Ketika dia berada dalam lembah kemaksiatan, dia terpenjara, enggan untuk bangkit, enggan untuk sadar. Bahkan boleh jadi ada yang merasa bahwa apa iya Allah mengampuni? Kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meski kemaksiatan yang kita perbuat itu adalah keburukan, namun jauh lebih buruk adalah berputus asa dalam meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah pertegas, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dimulai dari kata inna, sungguh Allah, benar-benar Allah, yaghfiru, datang kata ini dalam bentuk fi'il mudhari, mempertegas bahwa, memberi isyarat bahwa setiap yang datang kepada Allah, Allah ampuni. Hari ini kita berbuat maksiat, kemudian kita taubat, Allah ampuni. Kembali kita maksiat, kita taubat dengan hati yang tulus, Allah ampuni. Yaghfirudz dzunuba, senantiasa dia mengampuni. Az-dzunuba, bentuk jamak, ditambah dengan alif lam, memberi pemaknaan yang banyak dalam artian benar-benar betapa banyaknya pun dosa yang kita perbuat, Allah ampuni. Jami'a, semuanya. Kemudian Allah tutup, innahu
huwal ghafurur rahim. Allah sudah menyebut kata hu, sesungguhnya dia. Kemudian Allah ulang kembali, huwa, sesungguhnya dia. Benar-benar dia, Allah Maha Pengampun. Ghafur, sirah mubalaghah, yang berlimpah ampunannya. Rahim, berlimpah kasih sayangnya kepada kita. Teman-teman sekalian, betapapun masa lalu kita, betapapun banyak dosa, maksiat yang kita perbuat. Siapa sih di antara kita yang tidak banyak maksiatnya? Bukan siapa yang di antara kita yang tidak berbuat maksiat. Siapa di antara kita yang tidak banyak maksiatnya? Semua kita banyak maksiatnya. Namun keliru ketika kita tidak cepat kembali kepada Allah. Namun keliru ketika kita merasa bahwa sebentar kita taubat, kemudian jatuh lagi dalam maksiat. Bagaimana ketika kita jatuh lagi dalam maksiat, berulang-ulang maksiat? Ya kita berulang-ulang taubat. Kita datang dengan hati yang tulus kepada Allah. Ya Allah, sungguh hambamu terjatuh kembali. Ya Allah, hambamu ingin bangkit, ya Allah. Bantu hambamu, ya Allah. Itulah yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'az bin Jabal dalam hadisnya. Sebuah doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hambamu dalam mengingat kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dalam berbuat baik kepadamu. Teman-teman sekalian, semoga momentum Ramadan ini menjadi momentum terindah bagi kita semua. Mari kita meninggalkan masa lalu kita yang mungkin masih banyak keburukan-keburukan yang mengisi catatan hidup kita. Kita tinggalkan semua. Kita sadar bahwa semua kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu kapan panggilan Allah datang kepada kita. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.